Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari Senin, hari pertama di acara ini tetap kita ikuti secara menyeluruh dengan baik. Sehingga anak-anak kita yang sudah latihan, sudah tampil secara maksimal, apabila ada Bapak Ibu semua akan merasa lebih. Yang salam semoga tercurah kepada panutan kita, yakni anak-anak sekarang. Mungkin anak dulu nebula rasa seperti kertas putih anak-anak kita dulu, atau kita dulu orang baik. Sekarang ini anak-anak begitu lahir sudah centang printang. Kedua ilmu itu. Makanya Bapak Ibu guru ya lebih berat ininya, apanya perannya. Maka peran guru tiket dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin sengaja mengambil hari ini dari 1 minggu yang lalu. Maksudnya di sini adalah penyampaian sosialisasi tentang apa yang sudah kami dapatkan di dalam proses guru penggerak ini. Apakah ini bukan maksudnya ingin mengajari, bukan. Tentu di sini sudah senior semua. Tentu yang model pembelajaran dan semuanya tentang anak, teman sejawat mungkin sudah semuanya budaya positif. Meskipun di dalam guru penggerak ini sudah 5 modul yang kami pelajari. Yang pertamanya ada filosofi guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini guru penggerak ini mengadopsi beliau selaku pelopor pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Setelah itu dari modul 2 itu ada peran guru penggerak, yang modul ketiga itu visi misi, dan keempat itu ada budaya positif. Dan sekarang modul 2.1 itu modul 5 itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini sepertinya berkesinambungan dengan kurikulum merdeka, yang mana definisi merdeka itu sendiri bukan anak itu bebas, bukan anak itu bebas melakukan segala sesuatu tanpa pengawasan, tetapi ketika digaungkan merdeka belajar itu sebenarnya hanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi di dalam pembelajaran guru penggerak ini kami memahaminya ketika betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang namanya anak itu adalah anak. Kemudian kita tidak bisa menuntut anak itu harus seperti yang kita inginkan. Anak bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Itu penafsiran yang kita pahami sebelum ini, di mana guru bisa menghandle, guru bisa mengontrol perilaku anak, sementara yang mengontrolkan perilaku kita sendiri itu hanya kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian filosofi guru penggerak Ki Hajar Dewantara ini, di mana tujuan pendidikan itu sendiri, guru adalah sebagai penuntun. Penuntun artinya hanya mampu merawat. Jadi istilahnya kalau di Ki Hajar Dewantara ini, pendidik adalah seorang anak. Sementara itu salah. Kenapa salah? Karena ketika kita punya keyakinan, misalnya kita mempunyai satu keyakinan pada diri kita. Ketika seseorang mempengaruhi kita, baik dalam bentuk penghargaan, rayuan, mungkin kita nggak akan terayu untuk bisa memberikan penghargaan itu, sesuatu yang kita punya. Maka dari itu teori ini tidak benar bahwa guru bisa mengontrol murid itu. Artinya yang perlu kita rubah di sana adalah perilaku anak itu, lakunya, daripada dirinya sendiri dulu di dalamnya. Kemudian yang kedua, menurut teori ini adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi ini seperti yang kita berikan ketika kita memperlakukan anak itu, kamu tuh harus seperti ini nak, harus seperti ini nak. Jadi sebenarnya tidak efektif. Kemudian waktunya juga tidak lama. Artinya kita jangan sampai anak itu berbuat sesuatu itu memang dari dirinya. Ya, saya sudah pernah juga melakukan pendekatan dengan anak itu. Sebenarnya mereka pengen semuanya, pengen bagus, pengen baik. Ya, karena itu tadi mungkin kita kurang pendekatan. Betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Sekarang kita berbicara dengan tatap muka tentu beda. Tatap dua mata dengan anak itu berbeda auranya. Mungkin dia bisa menceritakan apa yang memberi
hukuman itu bukan tidak mendidik ya, tapi ketika hukuman itu dilakukan, mereka berpikir, mereka melakukan penguatan keyakinan tadi. Karena kita meyakini setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Kemudian di dalam ketika tahapan motivasi ini, yang paling berkemungkinan berhasil itu ada konsekuensi dan restitusi. Yang selama ini yang pernah kita lakukan yang mana saja. Sakitnya agak kurang. Dari hasil penampilan Pak Doni Ashandika tadi, lewat pemaparan materinya, kami sebagai guru mata pelajaran banyak sekali mendapat ilmu dari apa yang telah disampaikannya. Karena cara penyampaiannya itu dia bagus sekali untuk bisa kami ambil hasilnya. Pengalaman kami selama ini, apalagi saya sebagai guru yang sudah senior, tapi pengalaman untuk metode mengajar sekarang itu banyak mungkin kekurangannya. Misalnya tadi itu dalam menyelesaikan masalah anak yang bermasalah. Biasanya kalau kami dulu itu seringnya kalau anak ada masalah, anak itu lalu kami beri hukuman, beri sanksi. Setelah tadi kami dapat pengetahuan atau pengalaman dari Pak Doni Ashandika lewat guru penggerak, bahwa metode yang kami pakai selama ini adalah sangat tidak bagus atau salah menurut teori yang telah disampaikan oleh, namanya saya kurang tahu apa ya, teori yang telah disampaikan Pak Doni tadi. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan menambah ilmu, bukan bagi saya aja yang senior, terutama yang muda-muda nih, memancing yang muda-muda agar dia mau ikut menjadi guru penggerak, sehingga siswa di SMP Negeri 11 Muko-Muko terutama ya terkhusus banyak sekali nanti mendapat pengalaman dari guru-guru, karena guru-gurunya ikut guru penggerak. Kami minta kepada Pak Doni agar bisa memberi semangat kepada guru-guru muda lainnya agar mau ikut di dalam guru penggerak ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kawan lain yang ingin menambahnya, dipersilahkan. Kalau yang saya ingat baru hanya itu. Yang jelas saya mendapat pengalaman dari materi tadi. Walaupun jamnya siang, tapi saya tidak mengantuk. Padahal saya sudah tua kok. Saya senang sekali menerima jika ada hal-hal yang seperti tadi. Terima kasih. Ya, pagi hari ini tadi telah diadakan kegiatan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak SMP Negeri 11 Muko-Muko berkenaan dengan materi yang selama ini menjadi bahan sebagai guru penggerak. Materinya yaitu budaya positif, Pak ya. Budaya positif yang berkenaan dengan bagaimana penyelenggaraan pendidikan kaitannya dengan anak yang bermasalah, sudah itu perlakuan guru terhadap anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, ternyata dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh guru penggerak, apa yang kita lakukan selama ini tidak sepenuhnya tepat dan benar. Karena ternyata banyak hal yang kita anggap itu sudah mengarah kepada solusi penyelesaian masalah anak, ternyata baru masuk dalam kategori hukuman, baru dalam kategori punishment, atau hal yang mungkin belum menyentuh langsung kepada akar permasalahan anak. Karena yang diinginkan dari penyelesaian itu sendiri ternyata adalah kesadaran pada diri anak, yaitu kita sebagai Bapak Ibu guru wajib menggali agar kesadaran itu tumbuh kembang dari diri anak.
Bahkan mungkin teori yang mengatakan bahwa anak itu sebagai kertas putih atau nebula rasa itu belum sepenuhnya benar, karena ternyata anak yang lahir itu sudah memiliki berbagai potensi-potensi yang ada. Kita sebagai guru punya kewajiban untuk mempertebal potensi itu, untuk meningkatkan potensi itu dalam rangka mencapai proses pembelajaran dan pendidikan anak, sehingga ke depan anak punya life skill yang bisa membawa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang berwawasan kebangsaan yang baik sesuai dengan ajaran Pancasila, yaitu berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Kami dari bidang keolahragaan akan menyampaikan keyakinan kelas kami. Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas adalah salah satu kewajiban kita. Jika kelas kita bersih, kita pun akan nyaman untuk belajar. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika kita membuat tugas tepat waktu, nilai kita akan bagus dan diakui oleh guru. Dilarang makan di kelas. Kita tidak boleh makan di kelas karena akan konsentrasi kita dalam belajar akan berkurang. Mendengarkan guru harus menjelaskan. Kita harus bisa menghargai orang guru atau orang lain yang sedang menjelaskan di depan, atau kita dapat memahami pelajaran apa yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari bidang budi pekerti, kami akan menyampaikan keyakinan kelas kami. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu, yang artinya ketika bel berbunyi, semuanya harus sudah berada di dalam kelas atau tidak ada lagi yang berada di kantin ataupun di luar. Yang kedua, tepat waktu mengumpulkan tugas. Ketika kita diberikan tugas oleh guru, maka kita harus mengumpulkannya dengan tepat waktu dan tidak ada lagi kata yang tidak selesai. Yang ketiga adalah mengerjakan piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika kita sudah diberikan tugas ataupun tanggung jawab masing-masing, kita harus mengerjakan tersebut dengan berpenuh tanggung jawab ataupun membagi-bagi tugas kepada teman. Yang keempat, meletakkan barang sesuai tempatnya lagi. Ketika kita sudah selesai memakai ataupun membaca barang tersebut, kita harus meletakkan di tempatnya lagi supaya tertata rapi dan bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang kewirausahaan dan keterampilan akan menyampaikan keyakinan kelas kami. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Melaksanakan tugas piket. 3. Memperhatikan guru saat menjelaskan. 4. Tidak ribut saat pelajaran tertentu. Sekian tadi bidang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak
Yang merahnya. Enggak, Pak.